Isu resesi di Amerika memang terus bergulir. Akan tetapi, banyak orang semakin bingung melihat berbagai analisis dan saling bantah antara ekonom. Di satu sisi dikatakan resesi masih jauh. Di sisi lainnya mengatakan resesi di depan mata atau bahkan sudah terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kaitannya dengan kondisi ekonomi kita di Indonesia saat ini? Berikut analisis dari Adrian Panggabean, ekonom senior sekaligus praktisi keuangan dan investasi. Kalau saya melihat dari data dan membandingkannya dengan statement ya, serta komentar ya, dari berbagai macam sumber, baik sumber yang otoritatif di market maupun analis think tank maupun data itu sendiri. Yang terjadi di dunia ini sebetulnya unprecedented saat ini. Semua variabel ekonomi yang selama ini kita kenal itu berjalan di dalam sebuah paradigma. Dan paradigma itu yang kemudian menentukan pola perilaku ekonomi. Dan pola perilaku ekonomi itu kemudian tertranslasi di dalam pergerakan variabel dan antar variabel. Jadi hubungan korelasi yang selama ini kita kenal itu terganggu karena terjadi perubahan di dalam konstelasi atau tatanan struktural dari global. Misalnya contohnya sanksi yang dikenakan Barat terhadap Rusia. Itu kan jelas mengubah pola pergerakan sumber daya alam, kemudian merubah pola perilaku terkait penggunaan mata uang hard currencies. Dan bentuk sanksi yang kita lihat saat ini juga membuat banyak orang, bahkan termasuk saya sendiri, mempertanyakan international order atau international norm itu sebetulnya fakta atau konstruksi politik ya sebetulnya. Saya cenderung melihat itu sekarang sebagai sebuah konstruksi politik, bukan fakta kesepakatan secara global, karena menyita aset orang, terus kemudian memperlakukan sanksi yang begitu sedemikian rupa sehingga orang berpikir nampaknya sih ini bukan international order ya. Ini adalah suka-suka dia. Kalau Anda bukan teman saya ya rule of the game bisa berubah untuk Anda. Jadi ini kan sebetulnya kan konstruksi politik ya. Dan ini adalah bentuk kolonialisme implisit secara global menurut saya. Nah, yang terjadi di dalam konflik Rusia sama Barat ini sebetulnya membuka mata semua orang bahwa yang namanya tatanan keuangan global itu sifatnya subjektif, one-sided, dan juga pola aturan permainan, baik IMF, Bank Dunia, WTO, ya, itu sebetulnya pola aturan permainan yang diciptakan dan diatur sebetulnya oleh sekelompok negara besar. Ya, orang-orang yang tidak suka ya akan dikucilkan. Ini menjadi jelas terlihat di dalam perang Rusia versus Barat ini. Jadi ini sebetulnya perang ini membuka mata banyak orang bahwa kita sebetulnya tidak berada di dalam international order yang sifatnya level playing field dan adil. Semuanya dikendalikan oleh sebuah rejim global. Nah, akibatnya karena ada mulai muncul ketidakpercayaan terhadap hard currency, ketidakpercayaan terhadap aturan global, semua variabel-variabel ini bergeraknya juga menjadi tidak normal. Normal dalam pengertian apa yang selama ini kita lihat. Jadi ini sudah menjadi abnormal. Misalnya contohnya, hubungan antara emas dengan minyak, hubungan antara emas dengan US dollar, hubungan antara US dollar dengan mata uang lainnya, hubungan antara rubel dengan euro misalnya. Itu semuanya sudah menjadi abnormal. Dan ternyata di balik semua hubungan itu adalah kekuatan geopolitik. Jadi buat saya, pelajaran terpenting dari situasi ini adalah ternyata geopolitik itu adalah ilmu yang lebih penting
ketimbang makroekonomi. Resesi ini sebetulnya real sih, bahwa resesi itu pada akhirnya ditentukan oleh beberapa faktor. Sekarang kita paham, resesi itu ditentukan oleh pergeseran geopolitik, itu terjadi. Resesi ditentukan oleh shifting di dalam global value chain, dan shifting dalam global value chain itu ditentukan atau dipengaruhi oleh perubahan dalam geopolitik. Itu terjadi. Lalu kemudian terjadinya perubahan dalam global value chain itu menyebabkan ketidakseimbangan supply dan demand. Demand yang melemah, supply-nya juga terkontraksi. Itu terjadi. Dan semuanya ini terjadi pada saat bersamaan dengan uang itu sudah banjir secara global. Sehingga inflasi terjadi pada saat terjadi situasi di mana keseimbangan supply dan demand itu terganggu. Jadi yang disampaikan oleh banyak analis, baik analis geopolitik, analis strategis, market strategis, ahli ekonomi, bahwa resesi atau bahkan stagflasi bahaya yang berada di hadapan mata, betul. Bahwa kita sudah menuju resesi, betul saya rasa. Nah, cuman memang ada perbedaan ternyata antara perspektif objektif dari seorang analis, ekonom, strategis yang di luar pemerintah dengan ekonominya pemerintah. Dan itu terjadi ternyata bukan hanya di Indonesia, ternyata di Amerika juga terjadi. Ternyata di negara barat juga terjadi. Self denial itu terjadi. Mungkin yang kita harus pelajari sekarang penggambaran sebuah kondisi ekonomi yang dihadapi masyarakat itu antara penggambaran dilakukan oleh otoritas pemerintah dengan penggambaran yang dilihat oleh orang di luar pemerintah itu bisa berbeda dan bahkan bisa berbeda secara diametral. Amerika itu kan 17%, GDP Amerika kan 17% dari GDP dunia. GDP Eropa itu kan kalau digabungkan, ya mungkin we are talking ada another 25% European Union ya. Jadi kalau kita tambahkan antara European Union sama Amerika saja, kita sudah melihat hampir 50% GDP dunia di situ. Sebagai catatan ya, GDP negara-negara anggota G20 sebetulnya bukan G20 ya, negaranya bukan 20 karena European Union ada di dalam ada G20. Jadi 19 ditambah 19 mungkin ya tepatnya. Jadi negara-negara yang masuk dalam kompartemen G20 ini menguasai sekitar 80-an% dari GDP global. Nah, jadi kalau misalnya negara-negara G20 ini terganggu perekonomiannya, kita pastikan sudah akan terganggu kan adalah negara-negara yang terlibat di dalam konflik Rusia versus Barat kan, Amerika, European Union, Rusia, ya. Dan di dalamnya kan ada Brazil, ada South Africa yang terkait di dalamnya one way or the other, ada Turki. Kita udah bicara soal lebih dari 60%, 2/3 GDP dunia. Dan kalau itu terjadi pelemahan, yang pasti kita lihat nomor satu, kecepatan pertumbuhan kue ekonomi global itu tidak lebih cepat atau bahkan sama sudah dengan pertumbuhan penduduk dunia. Pertumbuhan kue global ini itu sudah jauh lebih lambat ketimbang pertumbuhan dari harga-harga secara global. Ini saja sudah menggambarkan masalah besar. Ya. Pertama, bagaimana cara memberi makan orang-orang yang banyak ini kalau kuenya itu bertumbuhnya cuma sebegitu. Lalu dengan inflasi yang semakin tinggi dan kue bertumbuhnya cuma sebegitu, artinya kan daya beli orang kan semakin turun ya secara global. Dan proses terjadinya pemiskinan ini kan memiliki implikasi politik sosioekonomi yang sangat besar ya. Jangan lupa tiap ada perubahan besar dalam tingkat kesejahteraan sosioekonomi, dan kemudian terjadi kegoncangan besar di dalam tataran makroekonomi dan mikroekonomi. Kalau kita lihat dalam sejarah ya, dan yang terakhir itu adalah Perang Dunia Kedua, ya ujungnya perang.
Karena ini kan pada akhirnya kan adalah semua konstruksi geopolitik dan politik itu ujungnya kan adalah penguasaan sumber daya alam, penguasaan sumber daya ekonomi. Kan sebetulnya itu. Dan pada saat sumber daya ekonomi terganggu, upaya penguasaan sumber daya ekonomi terganggu, ya terjadi friksi, dan friksi itu jadi konflik, dan konflik itu akhirnya perang. Jadi ini sebetulnya bukan situasi yang bisa dianggap enteng, ini situasi yang berat. Kan sebetulnya ini tujuan dari diciptakannya PBB, bahwa PBB itu menjamin adanya sebuah international order yang sifatnya adil, dan walaupun terjadi ketidaksepakatan di antara negara-negara yang kuat dan besar, PBB itu menjamin dengan cartanya bahwa akan terjadi peaceful coexistence, berdampingan secara damai, dan penyelesaiannya itu dilakukan secara diplomasi di dalam konstruksi yang dibangun secara internasional agar supaya terjadi perdamaian yang langgeng. Nah, implisit di balik peaceful coexistence ini kan adalah ketiadaan dominasi dari sekelompok pihak. Tapi kan fakta di lapangannya, real politiknya kan kita lihat dominasi itu terjadi ya, dan dilakukan secara sepihak oleh Barat. Mulai dari konstruksi NATO versus Fakta Warsawa, kemudian konstruksi ekonomi dikendalikan oleh G7, kan sebetulnya G7 ini kan, dibalik ini semua kan G7, negara-negara G7. Kemudian penciptaan atau penulisan aturan-aturan di Bretton Woods maupun WTO yang didominasi oleh kepentingan Barat. Nah, ini kan kita tahu, jadi sebetulnya itu international order-nya itu kan nggak adil juga. Ada yang disingkirkan. Itu kan cuma masalah waktu ya, orang yang disingkirkan kan pada akhirnya kan berusaha untuk menggapai kembali eksistensinya, dan ini yang terjadi saat ini. Nah, sayangnya yang sudah menikmati selama ini tidak mau mundur. Mereka berusaha untuk menggusur orang-orang yang berusaha menentang. Itulah yang kemudian kita lihat refleksi di dalam sanksi-sanksi yang dikenakan kepada Rusia dan ancaman sanksi-sanksi yang mereka akan kenakan kepada China bila seandainya mereka ngotot untuk melawan status quo, kan begitu. Jadi ini kan sebetulnya juga dominasi kan, imperialisme secara implisit pada level global, bukan menggunakan senjata atau di belakang, tapi kan menggunakan aturan-aturan, rule by the law kan. Bukan rule of law nih sebetulnya, rule by the law. Dan law-nya itu dituliskan oleh mereka. Pertama mengenai global. Terjadi banyak ketidaksepakatan ya di Amerika Serikat sendiri terkait kebijakan The Fed. Bahkan banyak yang sudah mengolok-olok kebijakan The Fed. Bahkan sejak Janet Yellen menjadi Fed Chairman, dilanjutkan dengan Jeremy Powell sebagai Fed Chairman. Sejak zaman Janet Yellen, itu semua orang sudah mengatakan bahwa The Fed itu sudah behind the curve. Tapi dia secara defensif mengatakan bahwa tidak, kami tidak di behind the curve. Karena inflasi, tekanan inflasi yang kelihatannya ada, ini sifatnya temporer kalau masih ingat itu statement. Dan ini tidak akan meledak inflasinya. Padahal sebetulnya underlying inflation itu paling tidak dilihat dari pelaku pasar, itu tekanannya sudah begitu besar. Tetapi memang nampaknya di Amerika sendiri juga orangnya juga nggak berani bicara secara terbuka rupanya. Ya, far one way or the other, ada kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis, kepentingan politik, takut dituntut secara hukum, dan lain sebagainya ya. Akhirnya diskursus yang muncul sebetulnya sudah lama saya lihat ya, di kalangan bond market, expert gitu ya, udah tekanan inflasi sudah. Dan sekarang baru kelihatan bahwa ternyata mereka seriously behind the curve. Nah, itu kemudian diulangi lagi oleh Powell dengan statement yang kemarin mengatakan bahwa mereka sudah hampir mencapai neutral rate. Neutral rate ini kan artinya adalah tingkat suku bunga yang cukup karena tidak akan menciptakan pelemahan ekonomi, tapi
bisa akan menghantam inflasi, kan begitu ceritanya, neutral rate ini. Dan neutral rate yang mereka bayangkan itu kan ada di level 2,5%, 3% gitu ya. Padahal inflasi diperkirakan akan terus naik. Nah, itu sendiri sekarang sudah mulai diolok-olok oleh pengamat pasar, pelaku pasar ya, dengan bahasa yang sangat sopan ya, bahwa bahkan pada level ini pun sudah seriously behind the curve nih, Amerika Serikat. Butuh naik lebih tajam lagi. Nah, cuman saya melihat ada bahayanya memang. Kenapa mereka takut menaikkan suku bunga terlampau tajam? Karena bond market cycle itu sudah pada titik di mana kalau kenaikan tingkat suku bunga itu dilakukan lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, bond market crash terjadi. Nah, dengan mengacu kepada kondisi di Amerika Serikat dan cerita di Amerika Serikat tadi, saya kan bisa melihat analoginya juga. Kan sekarang kita melakukan quantitative tapering di Indonesia, di mana fiskal defisit itu ketidakmampuan otoritas fiskal untuk selama ini menyiapkan buffer yang cukup untuk keadaan emergensi seperti ini menyebabkan kemudian ketiadaan ruang fiskal itu ditutup dengan kebijakan pembiayaan moneter lewat quantitative easing ya yang dilakukan oleh BI lewat SKB 1, SKB 2 dan SKB 3. Nah, sekarang lewat SKB 1, 2 dan 3 yang sudah berlanjut ditambah lagi dengan kredit yang masih macet ya. Sekarang kan perbankan ini kan masih minta kan kepada OJK agar supaya restrukturisasi, relaksasi kredit ini kan diperpanjang lagi beyond Maret 2023. Karena ternyata memang masih banyak yang masih belum kuat bayar. Nah, kalau misalnya dalam situasi seperti ini tingkat suku bunga naik secara drastis, yang pegang obligasi kan banyak Bank Indonesia. Ini kan dan kemudian perbankan. At the mark to market level, ya aset side dari bank sentral maupun aset side dari commercial bank kan terganggu ya, karena harga turun kan on the asset side. Nah, jadi menaikkan tingkat suku bunga secara cepat juga punya dilema untuk Indonesia. Selama SKB itu masih berjalan, ya menurut saya ya Bank Indonesia tersandera, nggak bisa naikin suku bunga. Itu sebabnya dia menaikkan suku bunga bukan dengan cara menaikkan suku bunga secara nominal, tapi dengan menaikkan GWM sebanyak 300 basis point yang memiliki implikasi sebetulnya tingkat suku bunga real di market sudah naik. Nah, itu kan kemudian terefleksi di dalam long term interest rate, yaitu bond market. Pada saat GWM itu dinaikkan atau diumumkan untuk dinaikkan tahun lalu, saya sudah melihat bahwa mulai Januari pasti 10-year bonds kita akan berkisar antara 7,1 sampai 7,5 between that area. Pada saat banyak orang masih mengatakan bahwa 10-year bonds kita masih akan berada di bawah 7%. Fakta yang terjadi kan sekarang bond yield kita untuk 10 years kan benar berkisar antara 71 sampai 7,5 kan. Pernah mencapai 7,4. Kemudian dilakukan lagi upaya sehingga kemudian interest rate long term interest rate turun lagi ke 7,1, tapi nggak sustainable. Menurut saya harus naik. Nah, sekarang masuk kepada episode berikutnya adalah pada saat negara-negara barat atau secara global terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang secara cepat dan Indonesia itu tidak menaikkan tingkat suku bunga, terjadi interest rate divergence. Interest rate divergence pada in the short end itu pasti akan punya implikasi terhadap money market dynamics in an adverse way. Adverse ya, bukan in a positive way, in an adverse way. Di sisi short term. Hanya butuh waktu saja, kita hanya perlu tunggu waktu saja. Dinamika interest rate di short end ini itu pasti akan translate di long end. Ya. Jadi long term interest rate pasti akan bergerak. Dan pada saat tertranslasi di long end dari curve, long end of the curve ya, maka currency juga harus bergerak. Menurut saya kalau misalnya BI tidak menahan rupiah, ya saya kira 15.500 mungkin sudah tembus sudah beberapa waktu yang lalu kali ya. Karena BI kan intervensinya kan dilakukan secara kuantitatif dan non kuantitatif.
secara kuantitatif dilakukan lewat intervensi di 3 wilayah, di spot market, di forward market lewat di NDF, lalu kemudian lewat bond market secara kuantitatif. Tapi kan secara kualitatif BI juga intervensi dengan cara menelepon semua bank bila terjadi dinamika rupiah itu di luar yang mereka tetapkan ya, dalam tanda kutip ya. Jadi teleponin bank. Nah, bahkan dengan melakukan kuantitatif dan kualitatif intervention seperti ini saja ya rupiah sudah menyentuh 15.000 ya. Coba saja buang kualitatif interventionnya. Tidak usah kuantitatif intervention dilakukan saja. Kualitatif interventionnya dibuang. Misalnya ya, kita kan bermain counterfactual scenario ya. Kalau kualitatif interventionnya itu dieliminir ya misalnya, saya sih nggak sulit melihat rupiah itu akan terbang ke arah 16.000 sih. Karena interest rate divergence-nya, dinamika di short end dari yield curve, yang orang sudah punya terbangun ekspektasi terhadap long end dari yield curve di bond market kita.